selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Biarlah sepanjang acara pada malam hari ini kita semua menikmatinya dengan penuh sukacita. Selanjutnya atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu donatur yang sudah turut berpartisipasi demi acara kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa menikmati bersama-sama. Sekali lagi kepada para donatur, kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, saya atas nama panitia mengucapkan selamat menikmati acara perayaan Natal kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Herman, boleh sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan, boleh saudara. Dan selanjutnya akan hadir di tengah kita untuk mempersembahkan pujian spesial perform dari adik kita, Adi dan juga Evan. Disilakan. Bersiap setelah ini vokal group dari tim Lazarus. For the Savior of heaven has come. When I think upon Jesus, the King of all times, I can help but respond with an offering of praise. Like the wise men and shepherds, I'll follow your light. Like the angels, I lift your name high. For the joy of the world, He was born, bringing peace to us all through the gift of your love. Now the darkest of the ages are done. For the Savior of heaven has come.
Haleluya, shalom, selamat malam saudara yang diberkati Tuhan, shalom. Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus kita yang dahsyat. Haleluya, selamat datang di tempat ini, selamat beribadah. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Engkau yang merancangkan setiap kehidupan kami yang indah. Dan di malam hari ini kami bersatu hati untuk kami meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Haleluya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersorak-sorai, kita memuji Tuhan yang dahsyat. Amin. Sebab Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang benar. Come on. Mari bersama katakan. Come on. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sing glory. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Oh, come on. Glory bagi nama Tuhan. Mari bersama nyanyikan, kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. One more time, come on. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Glory. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Kita bertepuk tangan saudara buat Yesus Juru Selamat kita yang telah lahir bagi setiap kita. Dia Juru Selamat yang telah mengangkat kita dari maut. Come on. Kita bertepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Come on, bersama katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Sekali lagi, come on, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are.
menyembah Tuhan. Biarkan roh-Mu yang mengambil alih setiap kami malam hari ini Tuhan. Kerinduan hati kami adalah meninggikan Engkau, permata hati kami, pemilik hidup kami. Engkau yang punya setiap kami Tuhan. Kami hampir Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap cinta kami Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Amin. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Oh, hanya bagi-Mu Tuhan, hidup kami di tangan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Dengan segenap hati dan jiwaku, amin, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah, amin, dan semakin indah bagi-Mu. Katakan, Yesusku, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Kami bawa hati dan hidup kami menyembah Engkau. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Biarkan setiap kita malam hari ini Bapak Saudara tidak ada yang terlewat. Biarkan hadirat Tuhan dan kasih-Nya memenuhi setiap hati kita. Kami buka hati kami bawa hidup kami Tuhan dengan segenap cinta kami. Kami angkat penyembahan kami bersyukur. Dengan segenap hati dan jiwaku, amin, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku, amin ya Tuhan, dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah
sembah Tuhan karena Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak bisa dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, amin, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan Yesusku, Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkaulah, amin. Dunia tak dapat. Kau dengar ya Tuhan, kemuliaan-Mu Kau jadikanku indah dan semakin indah. Jemaat sendiri angkat tinggi kedua tangan, angkat suara mengatakan, Yesus Engkaulah. Peluk kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Korala masyarakat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, kami bersyukur, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lagi katakan Yesusku, Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin, jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari sama-sama kita bawa penyembahan kita malam hari ini, Bapak. Kami bersyukur untuk setiap karya yang Kau buat di hidup kami. Malam hari ini biarkan Engkau lahir kembali di setiap hati kami. Korala masyiraba, korala masih bertahta di atas penyembahan kami, di atas pujian kami. Korala masyiraba, korala masyiraba. Mulai angkat suaramu bersyukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Nyanyian hati kami, nyanyian hidup kami bawa, kami persembahkan. Oh,
Lawati setiap kami dengan hadirat-Mu. Lawat setiap kami dengan cinta-Mu ya sepakat dengan surga malam hari ini ya Tuhan. Bersama paduan suara surga kami tinggikan Engkau, Raja alam semesta, Raja pemilik surga, Raja pemilik hidup kami. Oh, haleluya, haleluya, puji-Mu. Hallelujah, amen. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Nyanyi glory, oh, glory, glory, hallelujah. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat tinggi kedua tangan bersama Tuhan. Glory.
pujian, angkat suaramu katakan glory, glory, amin. Kami puji Engkau dengan segenap hati kami. Glory bagimu. Haleluya. Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, sembah Tuhan, katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji-Hu, haleluya. Haleluya. Puji-Hu, amin. Haleluya. Puji-Hu, Kami menyembah-Mu Raja Damai. Hari ini kami merendahkan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau berterima kasih karena Engkau mendapati setiap kami dan Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami semua boleh merayakan kelahiran-Mu. Terima kasih karena Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia untuk mencari kami. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih telah menyelamatkan setiap kami. Terima kasih telah memperhatikan setiap kami Tuhan. Natal adalah tentang Tuhan Yesus. Dialah mutiara yang paling berharga. Harta yang terpendam, yang berharga, yang tidak ternilai. Di tengah-tengah hadirat Tuhan. Saat kita merayakan Natal, yang paling penting adalah Tuhan Yesus. Di tempat ini, semua masing-masing berhubungan dengan Tuhan. Gak usah pedulikan kanan kiri. Karena ini tentang kita dan Tuhan. Ada orang-orang di tempat ini yang sudah dingin dan jauh dari Tuhan. Yang seperti itu, yang sudah dingin dan jauh dari Tuhan. Tapi Roh Kudus menuntun Bapak Ibu untuk datang ke tempat ini merayakan Natal. Bukan hanya kita mau berpesta, tapi di tempat ini kita berpesta rohani. Kita mau menyembah Tuhan. Mau mengembalikan hati kita kepada Tuhan. Karena Dia dari sorga turun ke dalam dunia mencari kita. Untuk orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan. Untuk orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu di tempat. Saya tahu. Musik dengan lembut saja. Yang dekat sama Tuhan jangan angkat tangan. Yang sudah jauh dengan Tuhan saja angkat tangan. Oke, tetap angkat tangan. Jangan pedulikan kanan kiri. Karena waktu kita mau merayakan Natal, kita mau kembalikan hati kita kepada Tuhan. Yang sudah jauh saja. Yang enggak jangan angkat tangan. Yang sudah angkat tangan. Mau kembali kepada Tuhan. Mau punya hati yang hangat kembali kepada Tuhan. Amin. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus,
hari ini saya datang kepadamu, merendahkan diri. Tolong jamah hati saya. Saya mau kembali kepadamu. Saya mau kembali mencintai Engkau Tuhan. Berikan kepadaku cinta mula-mula. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum amin semua lihat saya. Bapak Ibu, kita merayakan Natal itu penting. Tapi yang lebih penting lagi, Tuhan Yesus tetap jadi nomor 1 di dalam hati kita. Amin. Dia harus jadi yang paling utama. Kita harus paling sayang sama Tuhan. Hari ini, mulai malam hari ini ketika pulang, hati kita akan berubah. Hati Bapak Ibu akan berubah. Amin. Sepakat dengan saya? Tidak ada dan tidak boleh lagi seorang pun dingin rohani. Amin. Karena Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang hebat. Pertama-tama di dalam hati Bapak Ibu. Baru kemudian ketika pulang ada yang situasinya berubah. Ada yang situasinya tetap sama. Tapi hati Bapak Ibu yang berbeda. Amin. Dia akan menyalakan api di dalam hati Bapak Ibu. Satu api, satu api, satu api. Nyala, 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 nyala. Dan hati yang penuh dengan iman dan kasih kepada Kristus. Amin. Amin. Gak boleh ada yang menyerah. Siapa yang membuka hati malam hari ini, api dari Roh Kudus itu akan menyambar hati. Amin. Tidak kelihatan. Tapi dia membakar hati dan di atas kepala tidak terlihat. Tetapi di Kisah Para Rasul, satu kepala satu api. Demikian juga hari ini. Satu hati, satu api. Satu kepala, satu api. Amin. Tidak akan ada yang ketinggalan dan luput. Karena hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita merayakan kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Sepakat ya? Keluar dari pintu ini, ketika pulang semuanya terbakar. Amin. Di dalam nama Yesus, semua yang setuju bersama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom semuanya. Merupakan sebuah anugerah yang besar kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Saya senang berada di tempat ini, di YHS Diamond, bisa melihat Ibu yang cetar, Ibunda Elisa, dan juga ada ibu-ibu yang lain, para pelayan Tuhan, para pastors, dan jemaat Tuhan yang luar biasa. Saya senang melihat wajah-wajah yang bersemangat, lapar dan haus akan Tuhan. Ketika saya berdoa, saya mendapati bahwa Roh Kudus memberitahukan kepada saya bahwa janji Tuhan yang kita sudah tahu, ya dan amin, karena Tuhan Yesus adalah the promise keeper. Tuhan Yesus adalah Tuhan pemegang janji. Janjinya setia, kalau Tuhan berjanji pasti Tuhan tepati. Amin. Jadi setelah ini, yang nubuatan tahun 2023 akan ada kesulitan, akan ada ini dan itu, memang akan ada proses. Tapi Tuhan memanggil anak-anaknya dan memberikan janjinya bahwa Tuhan akan menyertai. Amin. Apapun yang terjadi, sekalipun ada badai, anak-anaknya akan berjalan di atas landasan firman Tuhan. Sekalipun ada badai, anak-anaknya akan dipanggil oleh Tuhan. Sama seperti Petrus, keluarlah dari perahu. Kita bukan disuruh berjalan di atas air. Kita disuruh berjalan di atas landasan firman Tuhan. Amin ya. Jadi nanti kita akan menyambut tahun 2023 dengan roh yang gagah perkasa. Katakan amin. Roh yang apa? Gagah perkasa. Karena kita punya Roh Kudus. Apa itu? Tahun 2023 yang penuh dengan tantangan. Kita bisa bilang tantangan, ayo.
Aku punya Tuhan yang lebih besar. Aku memang gak sanggup, tapi Tuhanku sanggup. Amin. Waktu saya berdoa, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, bagaimana supaya anak-anakmu bisa menikmati janji-janji Tuhan. Karena Jesus, you are the promise keeper. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang memberikan janji dan yang menepati janji. Dan janjinya itu ya dan amin. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang tidak menikmati janjinya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang anak-anak Tuhan nggak semua lakukan. Ya, karena anak-anak Tuhan tidak tahu janji Tuhan itu apa. Kalau kita mau menikmati berkat janji Tuhan yang luar biasa, kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Karena kita hidup bukan dari roti saja atau dari nasi saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Jadi kita itu jadi kuat bukan karena nasi, bukan karena ikan saja, karena itu kita butuhkan secara fisik. Tapi secara roh kita harus makan firman Tuhan. Kalau kita bergaul dengan firman Tuhan, kita baca Alkitab, kita renungkan, dan kita tahu janjinya, maka kita bisa mengerti, oh janji Tuhan itu apa untuk aku. Kalau kita tahu, kita bisa berdoa, kita bisa minta. Misalnya ya, saya ini bersaudara dengan Pak Yohanes. Saya bilang sama Pak Yohanes, Kak, papa kita yang konglomerat, kita ya misalnya punya papa konglomerat. Kak Yo, papa kita yang konglomerat itu lagi beri janji ke kita. Kata papa nanti akan ditepati. Terus Kak Yo tanya, janji apa ya? Saya bilang saya nggak tahu. Kak Yo juga nggak tahu? Nggak tahu. Kalau kita berdua tidak tahu, papa kita yang konglomerat punya segala-galanya, ya punya banyak hal, kita nggak tahu janjinya apa, bagaimana kita mau tunggu penggenapannya. Itulah sebabnya kenapa banyak anak-anak Tuhan lesu, kurang bersemangat, kurang berapi-api, karena kurang bergaul dengan firman Tuhan, dan ada juga yang tidak bergaul dengan firman Tuhan, sehingga tidak tahu apa yang merupakan janjinya. Oke, kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam Matius pasal 7, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Meminta, mencari, dan mengetuk. Ya, kalau bisa kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Carilah dan kamu akan mendapatkan, ketuklah dan pintu itu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, ia menerima. Yang mencari, ia mendapat. Dan yang mengetuk, pintu akan dibukakan baginya. Atau, siapakah dari antara kamu jika anaknya meminta roti akan memberikan batu kepadanya? Atau jika ia meminta ikan akan memberikan ular kepadanya? Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Kenapa susah? Kita sudah baca janji Tuhan yang luar biasa. Saat kita baca ini, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, ada perintah dari Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk berdoa. Pertama-tama Elohim nih, memberikan janji bahwa Elohim akan memberikan Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus, putranya yang tunggal kepada kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesaya menuliskan janji bahwa Elohim memberikan Tuhan Yesus kepada kita. Dan janjinya ditepati. Diteruskan oleh ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia, memberikan janji kepada kita untuk meminta, mencari, dan mengetuk. Artinya Tuhan memerintahkan kita untuk
berdoa. Amin. Memerintahkan dan mendorong kita untuk apa? Berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Karena doa itu nafas hidup orang percaya. Nafas hidup orang percaya artinya sama seperti bernafas. Perintah Tuhan adalah menyuruh kita berdoa. Masakan kita untuk bernafas perlu Tuhan perintahkan dan suruh. Ayo manusia-manusia, ayo Mimi, kamu bernafas. Tuhan gak perlu suruh saya untuk bernafas. Saya pasti bernafas. Kalau saya tidak bernafas dalam jangka waktu yang lama, pasti mati. Itulah sebabnya kita harus berdoa. Tuhan memerintahkan, Tuhan mendorong kita untuk berdoa. Kenapa? Karena Tuhan ingin supaya janji-janji yang Tuhan sudah beritahukan kepada kita dapat digenapi, dapat kita minta di dalam doa. Kita nggak bisa bilang sama Tuhan, loh Tuhan Yesus, Tuhan kan sudah tahu aku kebutuhannya apa. Langsung kasih aja, nggak perlu berdoa. Tapi Tuhan suruh kita berdoa. Tuhan suruh kita baca firman Tuhan dan kemudian kita berdoa. Supaya kita menerima sesuatu dari Tuhan sesuai dengan janjinya. Nah di sini ada 3 level yang Tuhan beritahukan. Yang biasanya orang baca dipikir sama. Level yang pertama adalah meminta. Gampang sekali. Kita butuh apa? Kita berdoa kepada Tuhan. Kita apa? Kita minta. Karena hanya meminta. Tapi banyak orang gak terima karena dia gak minta. Semudah minta. Misalnya saya bilang sama Bu Yuli. Bu Yuli, saya haus. Minta air dong. Bu Yuli kasih saya air. Itu konsep dari meminta. Saya gak punya, saya minta dikasih. Saya dapat airnya. Jadi kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan akan menggenapi janjinya, cukup minta. Masalahnya bisa langsung, bisa nanti. Atau ada proses, lihat mintanya tuh apa. Dan kedua, level yang kedua adalah mencari. Mencari itu berarti ada di sekitar kita. Ada di dalam rumah, kalau seperti kehilangan barang, kita cari di rumah. Nggak tahu taruh di mana. Atau kita cari misalnya orang-orang yang gak punya pekerjaan. Pasti ada pekerjaan untuk dia. Tinggal dicari. Kirim lamaran sebanyak mungkin. Atau yang muda-muda ingin pasangan hidup. Ada di sekitar mungkin pernah ketemu. Tapi kurang pengenalan. Jadinya harus berkenalan lebih lanjut lagi. Sehingga di antara yang pernah ditemui atau dikenal bisa dapat. Karena mencari, ya, kalau mencari akhirnya akan menemukan, cari. Dan yang ketiga, level yang ketiga itu mengetuk. Di belakang pintu ada Tuhan Yesus dan pintu akan dibukakan. Bicara soal mengetuk, ini bicara soal ada harga yang harus dibayar. Karena kita mengetuk pintu tetangga. Ya, waktu kita mengetuk pintu tetangga, bisa aja dia menolak. Kita waktu jalan ke tempat tetangga, bisa aja kita mendapat malu waktu ditolak. Tapi kita berusaha, ada harga yang harus dibayar. Entah waktu, tenaga, uang. Itu tentang mengetuk dan pintu akan dibukakan. Saya ingat sekali tentang meminta dan menerima, mencari, menemukan. Waktu saya lahir baru, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bilang sama mama saya, Ma, ternyata selama ini, waktu awal-awal ya, kita ini cuma Kristen KTP. Mama saya di Sulawesi Utara, saya bilang sama mama saya, ternyata kita ini cuma Kristen KTP. Saya di Surabaya lahir baru, Ma. Wah, ternyata kalau lahir baru itu hati bisa cinta banget sama Tuhan. Dan kita bisa merasa berdosa banget. Letakkan dosa, terima Yesus, dan Tuhan Yesus hidup di dalam hati kita, Ma. Saya cerita. Dan Tuhan Yesus itu bisa mendengar doa kita, menjawab kita.
berbicara kepada kita, firman yang kita baca hidup Ma. Saya bilang, saya telepon mama saya karena saya telepon dia, saya di Surabaya dan mama saya waktu itu di Manado. Dan waktu saya ceritakan seperti itu, mama saya nggak mengerti apa-apa, cuma oh iya, nggak ngerti. Tapi sekarang beliau sudah lahir baru. Dan di waktu itu beliau datang ke Surabaya dengan papa saya, jadi mama, papa, tante, ada 2 orang tante dan 1 om. 5 orang mereka datang ke Surabaya untuk berlibur. Dan kemudian karena kita mau pergi, melanjutkan untuk pergi ke Bali, semuanya akhirnya mengumpulkan perhiasan dan ditaruh di satu tas besar, penuh, tasnya berat, semua perhiasan tante, semua perhiasan mama karena ada acara, mereka bawa banyak perhiasan. Taruh di satu tas dan berkata, Mimi taruh di lemarimu, titip ya. Saya bilang iya. Saya taruh di lemari saya, barang-barang saya nggak pernah saya taruh di rumah karena saya selalu mengantisipasi apapun. Saya selalu taruh di tempat lain. Dan akhirnya ketika kami pergi itu harusnya 6 hari, tapi waktu hari keempat saya bilang, saya punya perasaan gak enak, kita pulang aja. Ketika kami pulang, ternyata rumah sudah dibobol oleh maling. Saya lihat pagarnya terbuka, pembantunya terikat, dan kamar saya itu sudah dibolongin pintunya. Dan begitu saya buka lemari, lemarinya sudah kacau, tas yang berisi banyak perhiasan itu hilang. Dan kemudian mama saya berkata, dia sangat sedih, dia bilang, dari sekian banyak permata, emas dan berlian semuanya, yang paling penting dan bernilai sejarah adalah cincin kawin papa dan mama. Itu gak bisa tergantikan, memorinya lain, ikatannya lain. Karena mama saya tipe yang romantis. Gak bisa itu hilang. Oke, dia bilang, dari kamu lahir Mimi, sampai kamu besar dan dewasa, mama pernah minta sesuatu enggak? Enggak pernah, Ma. Mama belum pernah minta apapun kan ke kamu? Satu pun enggak kan? Nah, ini permintaan satu dari mama. Dari sekian banyak enggak pernah mama minta apapun. Mama cuma mau minta satu. Supaya malingnya mengambil tas yang berat itu dan melemparkan ke halaman. Kamu kan sering mempromosikan Tuhan Yesus yang kamu bicarakan hebat sekali, sayang banget sama kamu, sayang banget sama anak-anaknya. Dan Tuhan Yesus sanggup menjawab doa. Tuhan Yesus berkuasa dan luar biasa. Kamu kan sering cerita ke mama, mama dengar. Minta sama Tuhan Yesus yang kamu bicarakan itu. Mama saya tidak menyindir karena beliau sedih. Tentang Tuhan Yesus beliau hanya mengulangi apa yang dia rasakan ketika saya cerita. Dan mama saya bilang minta supaya tas itu dilemparkan ke halaman. Setelah ngomong seperti itu mama saya langsung ke halaman cari. Pagi cari, siang keluar dari kamarnya pergi ke halaman cari. Di siang hari itu saya lihat mama saya mencari ke bawah, lihat ada rumput-rumput. Dan ketika itu saya melihat bahwa, wah ternyata serius juga carinya. Saya berlutut pada Tuhan, saya bilang Tuhan Yesus, kata mama saya supaya tas itu dilemparkan kembali ke halaman. Bagaimana ya? Saya bilang sama Tuhan, bagaimana ya? Sudah bobol kamar, sudah bobol rumah, kok malingnya begitu bodoh mau lemparkan kembali, gak masuk akal. Dan tiba-tiba saya bilang, tapi itu yang diminta mama saya Tuhan, dalam nama Yesus. Saya juga bingung doanya karena baru lahir baru pertama. Tiba-tiba begitu amin, bunyi gedebuk keras sekali di halaman. Mama saya langsung lari. Saya tahu itu imannya juga awalnya meskipun belum mengerti. Dia nebeng iman gabungan dari iman dia dan iman anaknya. Saya masih belajar belum tahu. Dia lari sekencang-kencangnya ke halaman dan dia mendapati tas itu. Karena ternyata malingnya, kasih kemuliaan dulu bagi Tuhan. Karena ternyata malingnya adalah
pembantu rumah tangga yang pura-pura mengikat tangan dan kakinya. Dia mau ambil di atas langit-langit rumah. Dan karena dia nggak bisa pegang dengan baik, dia kurang tinggi. Tas itu lompat. Tas itu langsung kayak melayang. Dan terjatuh di halaman. Dan ketika lihat itu mama saya nggak bisa berkata-kata. Wah, puji Tuhan. Tuhan itu menjawab doa. Kalau kita minta, kita terima. Kalau kita cari, kita dapat. Kenapa? Karena ada firman-Nya. Saya juga baru belajar waktu itu. Oh, ada firman Tuhan yang mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Carilah dan kamu akan mendapat. Oh, begitu Tuhan. Dan saya melakukannya semudah itu. Saya tanya sama Roh Kudus, kenapa anak-anak Tuhan tidak menikmati berkat-berkat dan janji-janji seharusnya mereka terima? Oh, ternyata karena kurang tahu, kurang bergaul, kurang mengerti bahwa itu ada di dalam firman Tuhan. Amin. Melalui perayaan Natal ini, kita semua harus kembali hatinya kepada Tuhan. Dan mengikuti apa kata Tuhan supaya kita semua mulai berdoa, mulai rajin baca firman Tuhan, mulai praktek, amin. Dan mulai mengasihi Tuhan. Sayangi Tuhan melebihi pemberian-pemberiannya pada kita semua. Amin. Jangan kejar hartanya dan berkatnya. Kejar Tuhan. Harta dan berkat itu akan mengikuti. Amin. Dia akan memproses kita. Dia sayang kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami semua boleh merayakan Natal Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau membuat YHS Diamond ini orang-orang yang mencintai Tuhan, takut akan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Berikan hati yang menyala-nyala, berikan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Taruh tangan kanan Bapak Ibu di hati. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, selamat hari Natal. Terima kasih sudah menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupku. Hari ini buat saya semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa berikan hati yang sungguh-sungguh rindu dan sayang kepadamu Tuhan Yesus. Hamba minta supaya setiap pria dan wanita di tempat ini punya hati yang sayang dengan Engkau. Punya hati yang manis dan mesra dengan Engkau. Tantangan boleh datang, tapi anak-anak-Mu akan penuh dengan iman. Karena ada Engkau yang berjanji setia dan menyertai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan jemaat-Mu semuanya kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang berapi-api dan kuat di dalam Tuhan. Dan tidak akan menyerah. Sama-sama katakan amin. Selamat Natal untuk semuanya. Selanjutnya kita akan masuk dalam prosesi candlelight service. Bisa dibantu lampunya dimatikan dan yang akan memimpin untuk penyalaan lilin adalah Pastor Yohanes. Dan untuk nama-nama yang saya sebutkan boleh mengambil bagian di depan mendampingi Pastor Yohanes. Yang pertama Bapak Gunawan Wijaya. Yang kedua Ibu Elizabeth. Ibu Ormi. Ibu Esli Oscar, Bapak Max, perwakilan dari jemaat Ibu Catherine Magdalena, Bapak Simon, dan yang terakhir Pastor Elisa tampilan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang punya handphone boleh menyalakan flashlight-nya. Menyalakan terang yang ada di handphone saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam candlelight service.
sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia telah datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Aku datang ya Tuhanku, bersembahyang di hadapanmu dan mengucap syukur. Mari kita angkat tinggi terang itu di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah, jadilah terang, dan terangmu telah datang, kemuliaan Yahweh telah datang atasmu. Sebab lihatlah, kegelapan akan menutupi bumi, dan awan gelap akan menutupi bangsa-bangsa. Namun Yahweh akan bangkit atasmu, dan kemuliaan akan dinyatakan atasmu. Bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu, dan raja-raja ke arah cahaya fajarmu. Pandanglah dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua telah dikumpulkan. Mereka datang kepadamu, anak laki-lakimu akan datang dari jauh, dan anak-anak perempuanmu akan diasuh di samping mereka. Pada waktu itu kamu akan melihat dan berseri-seri. Hatimu akan menjadi kagum dan dibesarkan karena kelimpahan lautan. Akan dikembalikan kepadamu, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terang di tangan kita bukan hanya sebatas hari ini, tetapi terang itu ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Ketika kita melangkahkan kaki kita di marketplace, di tempat kerja kita, di tempat kuliah kita, di pelayanan kita, dan di keluarga kita, kita boleh membawa terang itu. Terangmu bercahaya, semua orang melihat Yesus di dalam hidupmu. Dan mereka menjadi takluk, mereka percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terang bukan hanya ketika Natal, terang bukan hanya ketika di momen merayakan kelahiran Kristus, tetapi terang itu ada pada kita setiap hari, setiap saat. Dimanapun kita berada, kita boleh menjadi terang. Sebab Yesus kita, Dia sumber terang. Dan saya, saudara, adalah anak-anak terang. Bercahayalah, bersinarlah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Kau menerangi rumah tangga anak-anak-Mu malam hari ini.
Mereka yang selama ini hidup di dalam kesunyian, kegelapan, di dalam keluarga, rumah tangga mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu Tuhan, keluarganya dipulihkan. Mereka yang mengalami masalah dalam sakit penyakit. Di dalam nama Yesus ada pengharapan, ada terang. Mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, mereka yang sedang mengalami masalah dalam pekerjaan, ekonomi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi pelipat gandaan. Amin. Di dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Di dalam nama Yesus terjadi peningkatan dalam omset pekerjaan mereka. Diberkati mereka, diberkati anak-anak-Mu yang datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percaya kepada Yesus. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya, ditolong, diberkati bersama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di nama Tuhan, silakan saudara boleh mematikan terang saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersiap-siap, setelah ini ada special perform dance dari Fusion Entertainment. Lampu boleh dibantu dinyalakan. Terima kasih.
Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan selanjutnya yang akan perform malam hari ini adalah vokal grup dari Remsi. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa untuk persembahan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk hadirat-Mu, untuk kehadiran-Mu di hidup kami. Malam hari ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk memberikan korban syukur kami dengan segenap hati kami memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan dan Saudara. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Pastor Elisa untuk memberikan greeting Natal. Dengan ini disilahkan. Shalom. Haleluya. Banyak sekali ini kanan kiri. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya sangat menikmati sekali yang namanya Natal itu. Dari hari ke hari, kalau diundang, saya rasanya Natal itu sesuatu yang sangat memberikan sukacita sekali. Kenapa, saudara sekalian?
Karena kita diingatkan kembali ya, Yesus yang lahir itu, kelahiran Yesus yang kita rayakan ini. Oleh karena itu kita harus ingat dalam setiap keadaan apapun ya, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dulu Dia sudah lahir, tetapi sekarang Dia sudah ada di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itulah pesan-pesan saya sebenarnya hari ini, jangan dengar-dengar dengan berita-berita yang masalah-masalah yang membuat kita takut, menjadi kita khawatir menghadapi tahun 2023. Ada sukacita karena ada Yesus dalam kehidupan kita, ya. Jadi tidak usah takut. Apapun tadi sudah dikatakan bagaimana menghadapi dan keadaan-keadaan yang begitu, berdoa, ya. Jangan sampai kita juga lupa di dalam hal itu, ya, hanya berdoa saja, ya. Itu yang kita hadapi dengan keadaan begitu. Nah, di antara kita ini banyak juga jemaat-jemaat, ada yang melayani Tuhan. Ada satu janji yang Tuhan berikan kepada kita, untuk melayani Tuhan itu jerih lelahmu itu tidak sia-sia, ya. Itu janji Tuhan juga, ya. Jadi tidak perlu, jangan sampai sia-sia kita itu melakukan sesuatu, ya. Oleh karena itu kita harus kuat, ya, harus kuat. Nah, kemarin di wanita ya sudah tangguh katanya, ya. Kita harus kuat menghadapi. Jadi untuk menghadapi masalah apapun, karena masalah apapun itu pasti ada, ya. Jadi kita nggak usah dipikirkan dalam hal itu, karena ada Yesus di dalam kehidupan kita, ya. Jadi tidak usah takut, kita kuat saja, ya, menghadapi apapun. Pokoknya ada Yesus dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan, katakan jangan susah-susah. Tidak sia-sia yang kau lakukan, ada janji Tuhan. Janji Tuhan itu sekarang, besok, lusa, terus menerus sampai nanti yang akan datang. Itu janji Tuhan. Jadi lakukan saja dengan setia, ya. Jangan sampai kendor, saudara sekalian, apalagi pelayan-pelayan Tuhan kita di sini, para diaken, diakones. Mungkin ada pendoa, ada SOT, ya, ada kreatif ministrinya tadi bagus-bagus semua yang hadir, ya, yang latihan itu juga latihannya bukan sebentar aja itu. Saya percaya latihan itu sangat memakai waktu juga, pengorbanan juga, tetapi itu tidak sia-sia, ya. Tuhan pasti akan memberkati saudara karena ada janji Tuhan. Apa yang kau lakukan itu tidak akan sia-sia. Janji Tuhan kita itu di akhir dia akan datang itu juga ada janji Tuhan. Janji Tuhan dari hari ke hari kita sudah terima, tetapi jangan sampai saudara lupa ada upah di sorga. Ya itu ya, upahnya di sorga. Kalau tidak dapat upahnya di bumi, percayalah masih ada upah di sorga. Kita hanya sempat untuk mengucap syukur saja setiap saat. Mengucap syukur karena kita boleh melayani Tuhan. Sebagai jemaat setia, jangan sampai di tahun 2023 keluar dari tempat ini lebih setia lagi untuk menghadapi 2023. Yang tadi sudah didoakan, yang sudah jauh dari Tuhan, sudah didoakan pulang dari tempat ini melekat kepada Tuhan. Saya percaya tahun 2023 saudara pasti akan lebih baik daripada tahun 2022. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan berkati. Inilah pesan saya agar supaya saudara lebih setia lagi. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, sekali lagi kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan untuk selanjutnya, Bapak Ibu jangan buru-buru pulang dulu, di akhir acara nanti ada door prize.
Ya biasanya kalau Natal itu yang ditunggu-tunggu ya salah satunya. Dan selanjutnya akan special perform malam hari ini dari vokal grup YHS Diamond. Dengan ini disilahkan. Shalom Bapak Ibu, masih semangat ya. Walaupun ruangannya agak cukup dingin, tetapi dengan sukacita dari surga, kita tetap semangat. Ya, malam hari ini kita sebagai YS Church Diamond, kita akan memberikan beberapa apresiasi buat pelayan-pelayan FB atau Family Blessing. Jadi di YS Church Diamond atau di YS Church secara umum kita ada namanya Family Blessing. Apa itu Family Blessing? Ibadah keluarga dari suatu wilayah ke suatu wilayah. Jadi di masing-masing wilayah Diamond ada kumpulan-kumpulan di mana
kita sama-sama satu komunitas bisa berbagi firman Tuhan, berbagi pengalaman, berbagi kesaksian selain hari Minggu. Nah, malam hari ini kami akan memberikan apresiasi dan diakonia untuk para anggota FB dan gembala-gembala FB. Bagaimana Pak Herman? Kita kasih diakonia dulu atau reward dulu? Ya, yang pertama kita akan panggil gembala-gembala FB, YHS Diamond. Kita akan berikan reward. Nanti dengan hormat. Ya, gembala FB silakan. Ada Bu Esli bisa maju dari FB Minasaupa. Ibu Lena, gembala sektor juga sekalian. Di sini gembala sektor. Kemudian dari FB Minasaupa ada Ibu Ruth juga. Dari FB Tanjung ada Ibu Ida. Mana Ibu Ida? Dari FB Cendrawasih Pak Triantoro. Ayo ke depan. Ayo Pak Tri, jangan pura-pura enggak dengar. Ibu Grace, mana Ibu Grace? Bu Grace. Ya. Ya, ayo. Jangan malu-malu kuda. Ayo. Siapa lagi? Ibu Ida, Ibu Esti. Ibu Isya. Ibu Isya. Dari FB Meranti. Silakan Ibu Isya. Pak Erwin, mana Bapak Erwin? Oh ya, Pak Erwin. Bapak Erwin, ya inilah gembala-gembala FB kita yang luar biasa. Sudah? Ya Ibu Dince silakan. Ibu Dince. Pak Herbie. Ibu Ruth tidak ada ya? Oh sorry, sudah ada di atas. Oke, Bu Lena. Ya. Gembala FB dan gembala sektor. Ya Bapak Ibu kalau mau bergabung di Family Blessing, ya inilah gembala-gembala FB-nya kita. Dari ujung pukul ujung. Pak Ferdi. Ya. Oke, Pak Ferdi ada? Mana? Pak Ferdi? Bukan Ferdi Sambo ya. Hangus. Ya, nanti kami minta kesediaan dari, silakan Pak Herman menjemput Ibu Elisa, mohon kesediaannya. Menyerahkan. Jadi inilah para punggawa-punggawa dari Family Blessing, di mana mereka menjaga jemaat-jemaatnya di wilayah masing-masing untuk bisa tetap bertumbuh sesuai moto FB ya. Oh, perwakilan Ferdi. Ibu Putri kah? Bukan? Oh. Silakan Bu Elisa, satu-satu aja Bu. Jumlahnya sama. Biar tambah semangat. Jadi Bapak Ibu yang tergabung di YS Diamond ataupun mungkin yang tidak beribadah di YS Diamond tapi hadir malam hari ini, yang ingin bergabung di Family Blessing, silakan. Per wilayah masing-masing bisa hubungi Bapak dan Ibu yang ada di sini. Ini adalah reward selama setahun bagaimana menjaga Family Blessing-nya tetap hidup. Walaupun kemarin 2 tahun pandemi kita Family Blessing-nya secara online. Sekarang Family Blessing-nya sudah offline. Oh sorry, Bu Novi. Aduh, hampir ngambek nanti. Dilupa. Ayo Ibu Novi, hampir dilupa Ibu Novi. Iya. Ya. Yang satu siapa? Gembala wilayah. Gembala wilayah ya?
Ya, dengan hormat Ibu Elisa bisa foto bersama. Ya, Pak Wata sebenarnya cuma Pak Wata kita doakan lagi kurang Ibu Elisa sehat. Bisa foto bersama dengan gembala-gembala Foto bersama kita dulu. yang luar biasa. Hati-hati Bu. Ya. Oh iya, Pak Wata nanti kami titip di Ibu Ida saja. Ya, dokumentasi bisa dokumentasikan. Pak Max gabung Pak Max. Pak Max ini gembala. Bagi jemaat yang ada di luar silakan duduk di tempatnya karena ada pembagian konsumsi nanti tidak dapat, silakan. Jadi yang kalau sudah selesai dibagi tidak bisa minta lagi yang di luar ya. Jadi silakan duduk pada tempatnya masing-masing. Oke, kameramen silakan. Pak Irman gabung Pak. Amplopnya kasih lihat. Amplopnya angkat. Oke. Setelah ini jangan turun dulu. Jadi reward atau oleh gembala-gembala FB, sekarang bagi jemaat atau anggota FB-nya, kami akan memberikan bantuan diakonia bagi yang sesuai kriteria. Nanti diwakili oleh para gembalanya. Nanti setelah selesai ibadah akan dibagikan ke masing-masing anggota FB-nya. Jadi yang ini yang sudah namanya terdata ya, karena ada syarat dan ketentuan. Silakan minta tolong kesediaannya Pak Yohanes untuk membagikannya. Jadi bagi gembalanya nanti setelah selesai ibadah bisa dibagikan sesuai nama yang sudah terdata. Ya, informasi kita memberikan bantuan diakonia. Ya, kami mengucapkan terima kasih bagi donatur yang sudah memberkati para anggota FB. Terima kasih Bu Elisa. Oh iya, nanti Bu Elisa amplopnya lebih besar. Ya, jadi wilayah-wilayah FB di YS Diamond itu cukup banyak. Ada Minasa Upa, ada Tanjung, ada Cendrawasih, ada Hartako dan Manuruki, ada Aspol Batangkaluku, Bokolu, daerah Goa, ada daerah Cendrawasih, jadi hampir mencakup seluruh daerah Makassar. Oke, sudah semua? Ya, sudah semua ya. Ya baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Silakan kembali. Acara saya lanjutkan ke worship. Door prize kayaknya. Belum ya? Belum Pak. Belum. Door prize. Jangan pulang dulu. Sabar. Sebentar ada door prize. Bagi makanan dulu, konsumsi. Habis itu kita selesaikan ibadah dan ada door prize-nya. Undangannya dipegang masing-masing. Haleluya. Masih ada sukacita Natal malam hari ini. Amin. Sekali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita yang dahsyat. Kita akhiri ibadah kita malam hari dengan sukacita. Saya mengajak Bapak Ibu semua sama-sama kita bangkit berdiri. Sekali kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Mari bersama-sama karakan. Hai mari berhimpun dan bersukacita. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Come on. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem.
Raja balas sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Kita sorga bergema, come on. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Sama-sama kita bersuka cita lebih lagi di hadapan Tuhan, Bapak Saudara. Suka kita melimpah bagi setiap kami malam hari ini. Sama-sama. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Feliz Navidad, come on. Feliz Navidad. Sama-sama kita menari bagi Tuhan, Bapak Saudara. Feliz Navidad, prospero y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Kanan kiri mau katakan, wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish
my heart, from the bottom of my heart. Merry Christmas! Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya! Atas nama keluarga dan juga YHS Diamond, kami mengucapkan Merry Christmas untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah di momen Natal ini semua saudara makin diberkati Tuhan, menyambut tahun baru jauh lebih baik, diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Mengucap syukur Tuhan Yesus, sungguh suatu sukacita kemenangan kami, anak-anak-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami adalah anak-anak yang merdeka, kami adalah anak-anak yang berkemenangan Tuhan. Hidup kami tidak akan sama seperti dahulu. Justru kami mengalami progres, kemajuan demi kemajuan. Karena Yesus dahsyat di dalam kami. Yesus lebih besar dari segala pergumulan kami Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang hadir pada ibadah Natal YHS Church Diamond ini. Semua kami Tuhan yang datang berbeda ketika kami pulang. Meninggalkan tahun 2022, menyambut 2023, kami mengalami berkat yang spektakuler. Ada terobosan-terobosan dalam pekerjaan kami. Ada terobosan-terobosan Tuhan di dalam keuangan, dalam kehidupan kesehatan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati Pastor Sumiati Supit yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi beliau bersama keluarga. Biarlah Tuhan lewat pelayanan beliau ada banyak tuaian jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih juga untuk Pastor Elisa yang sudah memberkati kami lewat pelayanan pada malam hari ini. Kau memberkati kehidupan Pastor Elisa bersama keluarga, pelayanan beliau. Nama Tuhan Yesus tinggikan, dipermuliakan. Kami juga membawa senior pastor kami, Pastor Yusa Diswantoro, Pastor Hana ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kasih anugerah Tuhan mengalir, memberkati Pastor Yusa bersama Pastor Hana Tuhan. Anak bersama anak, menantu, cucu semua diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Dan pada akhir daripada ibadah Natal malam hari ini, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami siap menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Saudaraku, terimalah berkat dengan iman di dalam nama Bapa Yahweh, dalam cinta kasih Yesus Kristus, kuat pemeliharaan Roh Kudus yang menyertai membimbing saudara hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, Amin. Merry Christmas. Merry Christmas. Silakan duduk Bapak Saudara.